Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Di sini diawali dengan binaumin, tidur. Kalau orang itu kapan dikatakan tidur? Ketika dia sudah tidak mendengarkan sesuatu apa yang terjadi di sekitarnya. Selama dia masih mendengar, walaupun nggak ngerti, yang penting dengar suara di sebelahnya, itu masih dikatakan ngantuk. Orang dikatakan tidur itu kalau sudah mimpi, ya, termasuk tandanya tidur itu adalah ar-ru'ya, mimpi. Lah, ada tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidur orang yang memakin maq'adatahu minal ardi. Tidur yang pantatnya ini menetap di satu tempat yang enggak bergoyang sama sekali, yang tidak ada celah untuk keluarnya sesuatu. Lah, duduk seperti ini nggak batal wudhunya. Tapi dalam pembahasan ini, kapan orang yang duduk seperti itu wudhunya nggak batal? Ketika terpenuhi 4 syarat. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, baru tidurnya orang yang dalam keadaan duduk tadi tidak batal. Apa yang pertama? An yakuna mutamakinan, betul-betul mutamakin, orangnya itu duduknya mantap, nggak ada celah. Beda kalau duduk di sofa yang empuk, itu masih ada celah. Kalau kita duduk di amben atau di lantai, itu nggak ada celah, itu namanya mutamakin. Apakah batal? Nggak batal wudhunya. Yang penting syaratnya apa tadi? Mutamakin, posisi duduknya itu pas, nggak ada celah untuk keluarnya sesuatu. Yang kedua, syaratnya an yakuna mu'tadilal khilqah, postur tubuhnya ideal. Kalau kita ke kedokteran itu ada aturannya, orang yang tinggi badannya sekian, itu berat badannya mestinya sekian. Biasanya itu tinggi badan dikurangi 110. Nah, itu biasanya berat badan. Saya 178. Lah, standarnya postur tubuh saya ini 68. Lebih dikit masih ideal, kurang sedikit masih ideal. Jadi kalau postur tubuhnya ideal, nggak terlalu gemuk juga nggak terlalu kurus, ini aman tidurnya. Kemudian yang ketiga, an yantabiha alal halatil lati nama alaiha, terbangun dalam posisi saat tidur. Misal tidurnya di sini, duduk tidurnya di sini, posisi ngadep utara, ya, posisi ngadep utara, bangun dalam kondisi yang sama, maka tidak batal. Yang penting terbangun dalam posisi yang sama. Kalau sudah berubah, aslinya ngadep utara berubah ngadep barat, batal wis. Batal. Kenapa? Ini terbangun dalam posisi yang berubah, atau bentuk kakinya aslinya yang kanan di bawah, ganti yang kanan di atas, maka batal. Lah, syarat yang ketiga tadi kan nggak berubah posisi, nggak berubah posisi. Tapi bisa terjadi nggak berubah posisi itu batal dengan syarat yang keempat. Syarat yang keempat, alla yukhbira bin naqdi ma'sumun wa mithluhu al-adl inda Ibn Hajar. Menurut Imam Ramli, syarat yang keempat ini
yang penting orang tersebut tidak dikasih kabar oleh orang lain yang kriterianya orangnya itu maksum. Maksum itu antara malaikat atau para anbiya. Misal iki tangi turu subhanallah sing teko malaikat Israil. Mek ngabari tok, gak nyabu nyawa, ngabari tok kon mangentut pas turu. Batal wis. Atau misalkan orangnya karena masya Allah sholawat setiap hari 1000 kali seperti sing hadir iki. Nyindir maksudnya, boleh gak tahu sholawat diwaras 1000 kali ngono lho. Sampai subhanallah karena dicintai oleh Nabi, didatangi oleh Nabi, wudhu kamu batal. Misal, mudah-mudahan ya ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka batal ini menurut Imam Romli, maksum yang ngasih kabar. Atau dikasih kabar kon mang keliling terus balik maneng, batal wis. Walaupun terbangun dalam posisi yang sama. Ketika dikasih kabar bahwa terjadi sesuatu yang membatalkan sholat di saat dia tertidur. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, yang ngasih kabar nggak harus maksum, tapi adil. Orang yang adil itu seorang yang nggak banyak berbuat dosa kecil, tidak terus-terusan berbuat dosa kecil, dan tidak pernah berbuat dosa besar. Itu namanya adil. Lah orang yang seperti ini ngasih kabar, Riko mangigi pas turu ngelindur melaku nang jeding, sholat ngadep ngetan. Misal, di jeding sholat ngadep ngetan, terus balik maneng, batal. Ya, kalau yang ngasih tahu adil. Lek sing yang ngasih tahu bandinone goro tok uripe, nggak ngefek, gak batal. Bisa juga sebagian ulama menyatakan kalau yang ngasih tahu banyak orang, ada tawatur. Yang ngomong orang 7, 10, 12 ngomong, kon mangentut, wabe ngomong, ya batal. Kenapa? Gak mungkin orang segitu banyaknya goro kabeh walaupun doyan goro. Kenapa? Mosok sepakat goro podo dan gak ada manfaati. Apa manfaati ngandani kon batal wudu yang ngurang-ngurangi banyu, tentei banyu kan ngono. Gak ada manfaatnya ngasih tahu batal. Nah, kan gak mungkin bohong. Kalau sudah dikasih tahu seperti itu maka batal. Tapi sekalipun tidak batal, lebih baik orang yang tidur dalam keadaan duduk, khususnya ketika mau sholat, mau pas hadir pengajian, lebih baik batalno wudu maneng, iso ngerungokno, gak cek tambah turu maneng. Ya. Lek wis kena wudu ilang ngantu, ojo sholat ambek pemane Ramadan gara-gara kakek buka sampai kating geblak mumburi ngono. Untung imame gak ketok, buyar sholat itu. Ya, ono wonge. Hasil di situ 4 syarat kapan wudunya seseorang yang dalam keadaan tidur tidak batal. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat bisa kita jadikan ilmu pegangan untuk kita sehingga ibadah kita sesuai dengan arahan Allah, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.